Halo Sobat Garuda, balik lagi sama Mimin di Sports Update ID. Oke, kita langsung aja. Kalian ngerasa ada yang aneh kan sama keputusan AFC baru-baru ini? Mimin juga. Rasanya jalan kita ke Piala Dunia 2026 ini kok sengaja dibikin makin terjal, makin curam. Banyak banget yang mencium bau-bau permainan kotor di balik layar ya. Mimpi kita yang udah di depan mata sekarang kayak mau dijegal. Nah, di video kali ini, Mimin bakal bongkar semua kejanggalan ini. Mulai dari skandal penunjukan tuan rumah, taktik licik yang harus kita hadapi, sampai jurus rahasia apa yang disiapin tim pelatih kita. Jadi, pastikan kalian tonton sampai akhir karena ini menyangkut harga diri bangsa. Oke, kita bedah langsung kontroversinya. Kenapa sih semua orang, bahkan negara tetangga, sampai teriak-teriak AFC curang? Jadi begini, seperti yang kita sudah ketahui, AFC resmi menunjuk Arab Saudi dan Qatar sebagai tuan rumah ronde 4. Dua negara yang notabene juga jadi peserta di ronde ini. Aneh kan? Padahal formatnya bukan home away, tapi round robin di satu tempat saja. Harusnya kan di tempat netral biar adil. Protes keras pun langsung berdatangan. Bukan cuma dari kita, tapi juga dari negara Timur Tengah lainnya kayak Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Mereka sampai kirim surat resmi ke AFC minta transparansi. Artinya apa sob? Ini bukan cuma perasaan kita doang, Sobat Garuda. Bahkan sesama negara Arab pun merasa keputusan ini nggak beres. Netizen dari negara lain kayak Vietnam lebih sadis lagi. Ada yang bilang AFC itu singkatan dari Arabian Football Confederation. Ada juga yang nyindir kekuatan uang digunakan lagi. Tapi tunggu dulu, di tengah semua protes ini, sikap Pak Erick Thohir justru kelihatan kalem. Beliau bilang kita menghormati keputusan AFC. Tapi sikap legowo Pak Erick ini bukan berarti kita pasrah loh. Justru ini adalah sinyal buat terang di dalam lapangan. Karena kalau di luar lapangan udah diakalin, satu-satunya cara balasnya ya di atas rumput. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, ini dia nih biang kerok yang sering bikin kita gigit jari. Drama-drama sinetron di lapangan. Guling-guling, buang waktu, provokasi wasit. Terus kita harus gimana? Apa kita harus ikutan main kotor? Tentu tidak. Timnas kita udah sering jadi korban. Ingat kan gimana Ivar Jenner pernah bilang kalau taktik buang-buang waktu dan mancing kartu itu memang sering terjadi dan bisa bikin emosi. Itu jelas jebakan Sobat Garuda. Nah, pesan dari pelatih Jepang Hajime Moriyasu itu relevan banget. Dia bilang hadapi lawan itu dengan tekad dan keberanian, bukan cara pengecut. Ini artinya kita nggak boleh terpancing. Satu-satunya cara paling ampuh buat membungkam semua drama itu adalah dengan mencetak gol untuk kemenangan. Bukan cuma satu, tapi secepat dan sebanyak mungkin. Bayangin deh, di mana mereka mau buang-buang waktu kalau di menit ke-20 aja udah ketinggalan 2-0. Nggak ada ceritanya lagi, mereka bakal guling-guling. Ini adalah mentalitas yang harus ditanamkan. Jangan kasih mereka napas. Jangan kasih mereka kesempatan buat berakting. Bantai mereka dengan skor. Hanya 2 pertandingan saja yang dapat menentukan nasib timnas Indonesia. Jadi ya harus maksimal. Tapi ngomong doang gampang. Buat nerapin taktik ngegas ala Jepang ini, kita butuh otak dan mesin yang pas. Dan seharusnya otak itu udah ada di bench kita sekarang.
Oke, jadi kita udah punya otaknya Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Tapi banyak yang nanya, kok Kluivert kayak diem dan tenang aja di pinggir lapangan? Mungkin seperti yang kita ketahui kalau dia memang bukan otak taktik timnas sebenarnya, tapi lebih ke manajer saja. Selain itu, Kluivert itu datang dengan filosofi sepak bola menyerang modern, pressing tinggi dan penguasaan bola. Dia adalah sang arsitek utama, sang manajer yang mengatur strategi besar dan menjaga mental pemain. Sementara itu, Alex Pastoor adalah jenderalnya di lapangan. Dia yang lebih banyak teriak, kasih instruksi karena perannya memang sebagai pelatih taktik di lapangan, yang fokus pada detail serangan lewat sayap dan pressing ketat. Ini pembagian tugas yang modern, bukan berarti Kluivert pasif. Tapi Mimin mengerti bahwa dari 4 kali pertandingan, hasil yang kita dapat itu 2 kali menang dan 2 kali kalah. Pertandingan pertama melawan Australia, kita menerapkan skema total football yang ternyata membuat lawan dengan sangat mudah membantai kita dengan skor akhir 5-1. Pertandingan terakhir melawan Jepang, itu terlihat stamina pemain menurun dan organisasi antara lini tengah dan depan kita tidak jalan. Selain itu, kita tidak terlihat benar-benar pressing lawan sehingga tidak ada satu pun kesempatan untuk menyerang. Ini sih jelas membuat perasaan kita khawatir dan was-was dengan performa timnas Indonesia di bawah komando Patrick Kluivert. Ya nggak sih Sobat Garuda? Tapi taktik secanggih apapun butuh satu hal lagi, yaitu jiwa. Dan jiwa itu yang sekarang kita rindukan dari sosok Pak Erick Thohir. Kita kangen lihat beliau turun langsung ke ruang ganti, memompa semangat para pemain seperti di era STY dulu. Saat lawan sudah main curang di luar dan di dalam lapangan, para pemain butuh suntikan moral langsung dari pemimpin tertinggi mereka. Bukan cuma dari supporter di kejauhan. Mimin cuma mau bilang ke Pak Erick, kami tahu Bapak sibuk, tapi tim ini butuh Bapak. Motivasi langsung Bapak di ruang ganti bisa jadi pembeda antara menang dan kalah. Taktik dari Kluivert Pastoor itu ilmunya, tapi semangat juang dari sentuhan langsung pemimpin seperti Bapak itu nyawanya. Kita butuh keduanya untuk lolos. Mimpi seluruh bangsa Indonesia melihat timnasnya berlaga di Piala Dunia ada di pundak kalian, Pak. Mau kapan lagi? Inilah kesempatannya. Kalian mau 3 poin, mau ke Piala Dunia atau tidak? We race as a team, we fall as a team. Kenapa? Kenapa? Gak ada salah-salahan. Gak ada salah-salahan. Ya, semangat. Gak ada salah-salahan. Main bola bukan main 1 atau 2, kan saya bilang main 11. Gak ada salah-salah. Ayo kamu. Saya cuma mengingatkan, kalian harus bisa main lebih bagus dari hari ini. Sepakat? Kalian mau 3 poin, mau ke Piala Dunia atau tidak? Jangan salah-salahan. Kita bermain ber-11. We race as a team, we fall as a team. Kita jatuh bersama, kita bangun bersama. Ayo, masih ada, kamu. Jadi gitu Sobat Garuda, jalannya memang dibikin terjal, permainannya mungkin bakal kotor. Tapi kita nggak boleh gentar, kita punya taktik dari trio Belanda. Kita punya pemain-pemain hebat yang berjuang di lapangan, dan kita punya harapan besar. Buat para pemain tetap fokus dengan performa di lapangan ya. Buat para pelatih, ayo persiapkan dengan matang untuk ronde 4 nanti. Ronde 4 itu pertandingan hidup mati timnas kita. Buat Pak Erick, ayo Pak berikan suntikan moral dan semangat lagi. Dan yang paling penting sekarang, kita sebagai supporter harus terus bersatu, terus kasih energi positif dan kawal perjuangan mereka bareng-bareng. Gimana menurut kalian? Apa kalian setuju taktik dan pendekatan ini bisa bawa kita ke Piala Dunia? Tulis pendapat dan dukungan kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa klik tombol subscribe channel Sports Update ID biar kita bisa terus kawal timnas bareng-bareng. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Garuda di dadaku.